Halo para penonton semuanya, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, setelah mengorbankan darah dari dua orang yang telah dikalahkan oleh Chu Siyu, akhirnya buah jiwa bayi iblis pun sudah matang sepenuhnya, dan Chu Siyu langsung memetik buah tersebut. Karena mendapatkan buah jiwa bayi iblis adalah tujuan awal Chu Siyu, untuk datang ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Kemudian, Chu Siyu pun memasukkan buah jiwa bayi iblis itu ke dalam saku bajunya, dan melihat ke arah pohon yang mulai layu, setelah buahnya dipetik olehnya, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, buah jiwa bayi iblis ini sangat sulit untuk didapatkan, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, sebelum buah jiwa bayi iblis yang selanjutnya akan tumbuh kembali. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, kalau begitu, biarkan saya memberitahu Anda, sangat disayangkan bahwa, tidak akan ada lagi buah jiwa bayi iblis yang tumbuh di alam rahasia ini di masa depan. Anda memang terlahir sebagai penjahat, dan Anda benar-benar melakukan hal buruk, sehingga pohon ini akan mati sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, Anda menerima hadiah sebanyak 500 poin pertumbuhan. Lalu, sistem pun memberitahukan kabar gembira kepada Chu Siyu, dan kembali berkata, player, apakah Anda sudah siap untuk menerobos ke ranah Lun Hai Jing tingkat 10 sekarang juga? Karena ada kabar baik, jadi saya harus menyampaikannya kepada Anda, setelah ranah Lun Hai Jing tingkat 10 telah terbuka khusus untuk Anda. Chu Siyu menjawab, jelaskan kepadaku, apa yang harus aku lakukan untuk menerobos ke ranah Lun Hai Jing tingkat 10 itu? Kemudian, Chu Siyu pun langsung membaca secara seksama, notifikasi yang dimunculkan oleh sistem kepadanya, karena untuk mencapai ranah Lun Hai Jing tingkat 10 memiliki risiko yang besar, di mana Chu Siyu harus memasuki alam ekstrim untuk kedua kalinya, dengan kembali menghadapi bencana petir yang bisa membuat nyawanya terancam. Tentu saja, Chu Siyu pun sangat terkejut melihatnya, karena di ranah sebelumnya pun untuk mencapai ke tingkat 10, Chu Siyu mempertaruhkan nyawanya sendiri agar bisa menerobos, dan sekarang, Chu Siyu harus melakukan hal yang sama, sehingga membuatnya langsung berteriak dengan keras, dan berkata, sistem bajingan, apakah kau tidak membuat kesalahan? Dalam keadaan normal, bukankah hanya orang yang berkultivasi menjadi orang suci kecil saja, yang akan mengalami bencana petir? Tapi kenapa aku juga harus mengalaminya kembali agar bisa menerobos ke ranah selanjutnya? Kemudian, dengan mengeringnya pohon buah jiwa bayi iblis, sistem pun kembali berkata kepada Chu Siyu bahwa, sudah dapat ditentukan menurut analisa sistem sebanyak 300 miliar kali, yaitu, kemungkinan Anda akan menghadapi bencana petir saat menerobos adalah, sebesar 99,9%. Ada kemungkinan dunia ini takut jika Anda menjadi lebih kuat. Singkatnya, mohon Anda harap perhatikan cara menjadi lebih kuat dengan cara tidak biasa, karena akan bagus jika Anda bisa bertahan, dan jika Anda tidak bisa bertahan, Anda akan mati. Setelah itu, Chu Siyu pun melanjutkan perjalanannya, dengan melewati hutan kuno yang ada di sana, dan di dalam perjalanan, Chu Siyu merasa ada getaran di fragmen cermin batu miliknya, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, benar sekali, semakin jauh aku melangkah ke dalam sini, semakin kuat fluktuasi pada fragmen cermin batu milikku. Aku sangat yakin bahwa separuh fragmen cermin batu lainnya akan muncul. Kemudian, di saat Chu Siyu sedang berjalan dengan tenang menyusuri kedalaman hutan kuno, tiba-tiba saja Chu Siyu merasa terkejut, karena Chu Siyu mendengar suara teriakan yang cukup keras, dibarengi dengan suara gemuruh dari langkah-langkah kaki yang datang menuju ke tempatnya berada. Rupanya, suara teriakan yang keras itu berasal dari gerombolan klan iblis, yang turun-menuruni bukit sambil meneriakkan kata bunuh berulang kali, karena mereka berniat untuk menghabisi semua manusia yang mereka jumpai, di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Kemudian, terlihat Masya yang merupakan pimpinan mereka, yang sedang memegang fragmen cermin batu di tangannya, dia pun tersenyum,
karena merasakan bahwa bagian fragmen cermin batu yang lainnya berada tidak jauh dari tempatnya berada, lalu berkata, "Oh, reaksi cermin batu ini telah meningkat. Apakah orang yang memegang separuh fragmen cermin batu lainnya itu, malah mengantarkannya sendiri ke depan pintu kami?" Sementara itu, Chu Siyu pun langsung bersembunyi di balik pohon, sambil memegang fragmen batu di tangannya, lalu berkata, "Sialan, apakah markas klan iblis berada di depan sana?" Lalu berkata di dalam hatinya, reaksi Shizing begitu besar, apakah orang yang memegang separuh fragmen cermin batu lainnya itu, tidak mungkin adalah pemimpin dari klan iblis yang dirumorkan itu kan? Kemudian, Chu Siyu pun bertanya kepada sistem, dan kembali berkata, "Sistem, izinkan aku bertanya lagi kepadamu, apakah kau yakin, bahwa aku akan kembali menghadapi bencana petir, jika aku menerobos ke tingkat 10 ranah Lun Haijing?" Sistem menjawab, jawabannya sudah pasti, dan saya sangat yakin dengan hal itu. Mendengar hal itu, bukannya merasa marah atau frustasi, tapi Chu Siyu malah senang mendengarnya, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, aku terpikirkan hal yang sangat menarik. Setelah aku mengetahui bahwa potongan fragmen cermin batu yang satunya lagi, dipegang oleh pemimpin dari klan iblis." Kemudian, setelah mengetahui lokasi dari markas klan iblis, Chu Siyu pun pergi ke tempat di mana portal menuju ke dunia luar akan dibuka, dan di sana sudah terlihat banyak murid yang berkumpul di dalam barir pelindung, di mana tidak sedikit murid yang mengalami luka ringan maupun luka serius, setelah mereka melarikan diri dari kejaran klan iblis, yang tiba-tiba muncul di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Lalu, para murid yang terlihat sudah sangat putus asa itu, mereka mengharapkan bahwa portalnya bisa segera dibuka, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Siapa saja, tolong selamatkan kakak senior kami, karena keadaannya sudah sangat kritis." Murid lainnya yang dalam keadaan kritis dia juga berkata, "Siapa yang bisa membantuku menghentikan pendarahan ini? Jika tetap dibiarkan, aku bisa mati karena kehabisan darah." Lalu ada juga murid yang sudah sangat putus asa, dia juga berkata, "Kapan portalnya bisa kembali dibuka? Aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat terkutuk ini." Melihat keadaan dari para murid-murid itu, Chu Siyu yang masih berada di atas perahu terbang miliknya, dia hanya menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang dingin, dan berkata di dalam hatinya, "Begitu banyak murid-murid yang terluka, apakah klan iblis ini bertekad untuk menghabisi kami semua dalam satu penyerangan? Aku tidak menyangka, bahwa mereka itu lebih kejam dariku." Sistem menjawab, "Player, itu berarti Anda masih perlu membuat banyak kemajuan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, karena sekarang Anda sedang diburu oleh pemimpin klan iblis, dan Anda juga akan menghadapi bencana petir, jadi Anda harus menemukan cara untuk menghadapi keduanya." Chu Siyu kembali berkata, "Aku mengetahuinya dengan baik, jadi aku tidak ingin mendengarkan ocehan darimu lagi." Kemudian, terlihat dari kejauhan kumpulan klan iblis yang datang ke tempat mereka berada, di mana terlihat Masya yang duduk di atas singgasananya, sambil digotong oleh para anak buahnya, dan tujuan mereka datang ke tempat itu untuk mencari fragmen cermin batu yang satunya lagi, dan juga menghabisi para manusia yang ada di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Sementara itu, para murid yang menyadari kehadiran para iblis itu, mereka pun langsung mengangkat senjata mereka, lalu berkata, "Klan iblis telah sampai ke tempat ini, dan jumlah mereka terlalu banyak, mustahil bagi kita untuk menghadapi mereka semua, dengan keadaan terluka seperti ini." Kemudian, Masya pun langsung berdiri di atas singgasananya, sambil mengibaskan fragmen cermin batu miliknya itu, dan keluarlah energi spiritual dari fragmen cermin batu tersebut, yang menuju ke arah barir pelindung dari para murid yang sedang terluka di dalam sana. Lalu, energi spiritual yang keluar dari fragmen cermin batu milik Masya itu, dengan cepat langsung masuk ke dalam barir pelindung, dan membuat murid-murid yang berada di dalam sana menjadi terkejut, lalu berkata, "Energi spiritual yang dikeluarkan dari para klan iblis ini, setidaknya, mereka berada di tahap puncak Rana Sen Qiao Jing, dan dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, kita bukanlah tandingan mereka." Temannya menambahkan, energi spiritual yang dikeluarkan dari benda yang ada di tangannya itu, bisa menembus barir pelindung yang telah diciptakan oleh Master Agung. Mungkinkah fragmen cermin batu yang berada di tangannya itu, merupakan salah satu senjata kekaisaran?
Kemudian, Masya pun berteriak kepada mereka semua dengan suara yang sangat keras, untuk memberikan pilihan kepada murid-murid yang berada di dalam barir pelindung, lalu berkata, "Kalian para ras manusia rendahan, aku memberikan kalian dua pilihan. Apakah kalian ingin mati atau tetap bertahan hidup? Dan jika kalian masih ingin tetap hidup, cepat serahkan kepadaku sekarang juga, orang yang memiliki bagian lain dari fragmen cermin batu ini, yang sedang bersembunyi di antara kalian." Mendengar itu, Chu Siyu pun langsung mengeluarkan fragmen cermin batu miliknya, dan membuat murid-murid yang berada di dalam sana terkejut, karena mereka tidak mengetahui bahwa Chu Siyu adalah orang yang sedang dicari oleh para iblis tersebut, dan dengan penuh percaya diri, Chu Siyu pun berkata, "Iblis jelek, apa kau sedang mencari benda yang ada di tanganku ini?" Sementara itu di dunia luar, di mana para tetua merasa sangat terkejut, karena Chu Siyu memiliki bagian fragmen cermin batu yang sedang dicari oleh pimpinan klan iblis, sehingga para iblis itu mengejar mereka sampai ke sana, dan membuat para murid yang sedang berlindung di dalam sana pun menjadi berada di dalam bahaya. Tentu saja, para tetua yang sedang berusaha untuk mengaktifkan portal secepat mungkin, agar para murid bisa kembali pulang dengan selamat, mereka pun menjadi merasa sangat khawatir, karena mereka baru mengetahui bahwa Chu Siyu menjadi incaran dari para iblis tersebut, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Ini buruk, pemimpin para iblis itu sedang mencarinya." Tetua di sebelahnya menjawab, "Dialah yang telah membuat para iblis itu mengetahui lokasi mereka berada saat ini, dan membuat para murid lainnya berada di dalam bahaya." Sementara Qi Mengdi, dia hanya diam saja, mendengar para tetua yang lainnya sedang berseteru satu sama lain, dengan menyalahkan Chu Siyu yang malah membahayakan nyawa para murid lainnya. Kemudian, Qi Mengdi pun menatap ke arah murid-murid, yang sedang berada di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang dengan perasaan yang tidak karuan, dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa murid pengkhianat itu harus melakukan semua ini, ketika situasi sudah berkembang hingga seperti saat ini? Hanya ada dua kemungkinan saja yang akan terjadi, entah itu dia diusir oleh murid lainnya, atau dia rela berkorban, dan mengambil inisiatif sendiri berjalan keluar. Tapi apapun situasinya, itu tidak bisa mengubah hasil akhirnya, dan dengan kekuatan yang dimiliki olehnya saat ini, dia tidak akan bisa mengalahkan pemimpin dari klan para iblis itu." Dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, Qi Mengdi pun melanjutkan perkataannya. "Haruskah kita menggunakan kekuatan cadangan, yang merupakan peninggalan dari Kaisar Agung? Tapi jika itu dilakukan, maka, alam rahasia iblis sunyi Yao Huang pasti akan runtuh, dan kami tidak bisa menjamin keselamatan para murid yang masih berada di dalam sana." Sementara Tai Suzi, dia hanya diam saja dan belum mengambil keputusan apapun, sambil terus mengamati situasi yang sedang terjadi di dalam sana. Kembali lagi ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, di mana sekarang Chu Siyu sedang dihadapkan dengan pilihan yang sulit, karena Masya membawa para anak buahnya untuk datang ke sana, demi mendapatkan fragmen cermin batu yang berada di tangan Chu Siyu, dan para murid lain pun langsung menatap ke arah Chu Siyu, dengan tatapan mata yang sinis. Kemudian, salah seorang murid yang berada di sana menghampiri Chu Siyu, lalu berkata, "Kakak senior Chu Siyu, kau adalah kakak senior kami yang sebenarnya. Karena semua ini telah terjadi, apakah kau bersedia berkorban untuk kami para adik juniormu ini? Dan kami semua pasti akan mengenang pengorbananmu hari ini di masa depan nanti." Sementara Chu Siyu, dia hanya diam saja mendengar semua itu. Lalu, dengan wajah yang terlihat sangat kesal, Suru Sue langsung menyela pembicaraan, dan berkata, "Apakah kau ingin mengorbankan kakak senior Chu Siyu, demi menyelamatkan nyawamu sendiri?" Murid itu menjawab, "Adik junior Suru Sue, perkataanmu itu terlalu berlebihan, karena kakak senior Chu Siyu, dengan sukarela mengorbankan nyawanya sendiri demi menegakkan kebenaran. Bukankah begitu kakak senior Chu Siyu?" Ucap murid itu dengan senyuman jahat di wajahnya, kepada Chu Siyu. Kemudian, Suru Sue pun berteriak dengan lantang untuk membela Chu Siyu, dan berkata kepada semua murid yang ada di sana, "Apakah dengan mengorbankan kakak senior Chu Siyu, para iblis itu akan melepaskan kita semua? Ketika menghadapi krisis seperti ini, apakah kalian tidak ingin melawan mereka bersama-sama? Tetapi kalian malah ingin mendorong sesama murid, untuk menyerahkan diri kepada mereka. Bukankah perilaku buruk seperti itu, hanya akan membuat klan iblis memandang rendah kita yang berasal dari ras manusia?"
Dan para murid lainnya pun merasa bahwa, apa yang dikatakan oleh Surusue itu memang benar adanya. Sementara itu di luar barir pelindung, Masya pun tertawa dengan keras, setelah mendengar pertikaian yang terjadi di antara para murid, lalu berkata, "Dasar para manusia rendahan, apa yang sedang kalian ributkan di dalam sana? Karena aku sudah mulai bosan menunggu, aku akan memberi kalian waktu 50 hembusan nafas lagi, dan jika dia belum keluar juga, maka, kami akan memaksa masuk ke dalam sana." Tentu saja, para murid pengecut yang berada di dalam sana pun langsung berteriak ketakutan setelah mendengarnya, dan berkata, "Tidak, aku tidak ingin mati, siapa saja, cepat selamatkan kami dari mereka." Dan salah seorang dari mereka pun langsung memohon kepada Cusiyu, lalu berkata, "Kakak senior Cusiyu, tolong selamatkan kami, kau tidak boleh bertindak kejam seperti itu kepada kami, karena selama kau keluar menemui mereka, maka, para iblis itu tidak akan menyakiti kami semua." Mendengar itu, Surusue pun merasa sangat kecewa kepada para murid lainnya, karena mereka rela mengorbankan saudara mereka sendiri demi bisa bertahan hidup, dan Cusiyu pun langsung memegang pundak Surusue untuk menenangkannya. Tentu saja, wajah Surusue pun langsung berubah menjadi merah, dan berkata, "Kakak senior Cusiyu, jangan dengarkan perkataan dari mereka." Cusiyu menjawab, "Adik junior Su, terima kasih telah berbicara kepada mereka untuk mewakiliku dalam situasi seperti ini, aku Cusiyu sangat berterima kasih kepadamu, dan mulai sekarang, serahkan saja sisanya kepadaku, dan kau tidak perlu merasa khawatir lagi." Kemudian, Cusiyu pun langsung berjalan meninggalkan barir pelindung. Setelah mengucapkan kata perpisahan kepada Surusue, dan Masya yang sudah menunggu Cusiyu dari tadi, dia terlihat senang saat melihat Cusiyu berjalan menuju ke arahnya, sehingga, Masya pun langsung turun dari singgasananya untuk menghampiri Cusiyu. Sementara itu di dunia luar, Ki Mengdi yang melihat Cusiyu berjalan keluar dari dalam barir pelindung, dia merasa sangat khawatir kepadanya, dan berkata, "Anak ini, apakah dia berniat untuk melawan klan iblis itu seorang diri?" Sementara Tai Suzi, dia masih tetap diam tanpa berkata apa-apa setelah melihat semua itu. Lalu, tanpa mengalihkan pandangannya, Ki Mengdi pun berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat, apakah ini adalah pilihanmu? Kau rela mengorbankan dirimu sendiri untuk menghadapi semua iblis itu, tapi kenapa kau melakukan ini semua? Bukankah kau adalah orang jahat, yang tidak peduli sama sekali dengan orang di sekelilingmu?" Kembali lagi ke alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, di mana terlihat langkah kaki Cusiyu yang berjalan dengan penuh percaya diri, untuk menghadapi gerombolan iblis yang ada di sana seorang diri. Lalu, Masya yang sudah menunggu Cusiyu pun langsung berdiri di hadapannya, dan sambil menyilangkan kedua tangannya, dia berkata, "Apa yang telah kau lakukan ini patut mendapatkan apresiasi, karena kau adalah manusia paling pemberani yang pernah aku temui selama ini." Kemudian, bukannya menjawab perkataan dari Masya kepadanya, Cusiyu malah mengeluarkan buah jiwa bayi iblis yang disimpannya di dalam kotak, dan membuat masa bertanya-tanya, sebenarnya benda apa yang dikeluarkan oleh Cusiyu itu. Kemudian, setelah Cusiyu membuka tutup kotaknya dengan sempurna, Masya pun terkejut, karena di dalam kotak tersebut tersimpan buah jiwa bayi iblis, dan Masya pun berkata, apakah itu benar-benar adalah buah jiwa bayi iblis yang sudah matang?" Tentu saja, Masya pun sangat senang melihatnya, dan langsung menyuruh para bawahannya untuk mengambil buah jiwa bayi iblis itu dari tangan Cusiyu, lalu berkata, "Semuanya, cepat ambil buah jiwa bayi iblis itu dari tangannya lalu serahkan kepadaku, barang siapa yang berhasil mendapatkannya, aku akan memberinya hadiah yang sangat besar." Kemudian, para iblis pun langsung mengepung Cusiyu dari berbagai arah, dan dengan wajah yang terlihat sangat senang, para iblis itu berkata, "Ayo kita bunuh manusia ini, untuk mendapatkan buah jiwa bayi iblis yang sedang dipegang di tangannya itu, dan bos akan memberikan hadiah yang besar kepada kita semua." Lalu, setelah para iblis mengepungnya dari berbagai arah, Cusiyu dengan santainya, dia langsung memakan buah jiwa bayi iblis yang sedang dipegang olehnya, dan berkata, "Rasa buah jiwa bayi iblis ini sangat enak sekali, sistem, segera mulai proses untuk menerobos ke tingkat selanjutnya sekarang juga." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, karena player memiliki tubuh suci primordial kuno, diperkirakan akan membutuhkan 10.000 poin pertumbuhan untuk bisa menerobos. Dan muncul kembali notifikasi yang mengatakan,
Anda telah berhasil menerobos, dan 10.000 poin pertumbuhan telah berhasil dikonsumsi. Tubuh suci primordial kuno Anda telah mengalami transformasi, alam Lun Hai Jing telah mencapai sublimasi pamungkasnya, dan sekarang Anda telah mencapai Rana Shen Qiao Jing tahap 9, player, Anda sebentar lagi akan menghadapi bencana petir, jadi mohon untuk mempersiapkan diri Anda sebaik mungkin. Kemudian, langit di sekitar sana pun mulai terlihat mendung, dan muncul kilatan petir di atas langit, dibarengi dengan kembali munculnya notifikasi yang mengatakan, bencana petir akan mulai dihitung mundur 10 detik dari sekarang. Lalu, di saat para iblis mulai menerjang ke arah Chu Siyu secara bersama-sama, tiba-tiba saja muncul dari atas kepala Chu Siyu, entitas energi spiritual yang sangat besar berbentuk seorang kultivator, yang sedang duduk di atas bunga teratai raksasa. Kemudian, bencana petir pun memulai menghujani tubuh Chu Siyu, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu berkata, "Silahkan mencoba makanan bencana petir ini, karena aku akan memberikannya kepada kalian semua secara cuma-cuma." Lalu, petir yang sangat besar pun langsung menyambar ke area sekitar tubuh Chu Siyu, dan membuat para iblis yang menerjang ke arahnya pun langsung terpental ke udara, sehingga membuat para iblis itu berteriak kesakitan dengan sangat keras, dan langsung tewas seketika.